dalam poin hari ke berapa sekarang ini dari tanggal 3 Juli ini, kita memang dari hulunya teman-teman di wilayah dengan seluruh komponen masyarakat 3 pilar ini betul-betul bahu-membahu untuk bisa mengingatkan masyarakat agar betul-betul mau menjalankan prosedur kesehatan, terutama terkait dengan berbagai macam pembatasan melalui mekanisme PPKM darurat. Terus terang memang kalau kita lihat di data konfirmasi positif, terus juga masih penuhnya sarana fasilitas kesehatan, ini memang masih menunjukkan hal yang buruk. Tapi tidak berarti kita selama ini diam, tidak melakukan apa-apa. Juga masyarakat dari beberapa hampir seminggu lebih kita melakukan PPKM darurat, sudah sangat terlihat masyarakat juga aware lah, peduli terhadap upaya ini. Sudah sangat berkurang sebetulnya kegiatan-kegiatan masyarakat yang dulu sebelum PPKM darurat diperbolehkan dan saat ini sementara dibatasi. Itu sudah sangat terasa dan terlihat. Hanya ini masih kita rasa kurang karena target dari PPKM darurat sebetulnya adalah 50% terbatasi atau terkuranginya mobilitas masyarakat. Kita alhamdulillah sudah mampu sampai di level 30% berdasarkan hasil analisanya Kementerian Maritim, dan ini masih ada 20% lagi yang harus kita capai. Dan saya menghimbau seluruh komponen yang ada di Tangerang Selatan bahu-membahu mewujudkan ini. Target ini kan hanya salah satu ukuran, tapi pada intinya adalah apa yang mesti kita lakukan. Saya pikir sudah umumnya tahu, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Lakukan betul lah 5M dan juga jalankan betul PPKM darurat yang kita laksanakan di wilayah Tangerang Selatan. Sebenarnya Pak, untuk sanksi dari PPKM darurat yang melanggar itu sebenarnya apa sih Pak yang didapatkan sanksinya? Ya, sanksi selalu dijadikan hal yang debatable. Ada yang menginginkan sanksi tegas dalam bentuk denda, bahkan ada yang menginginkan sanksi tegas dalam bentuk kurungan. Kita melihat bahwa ini berkaitan dengan persoalan sosial. Harapan kita tanpa kita harus memberikan sanksi, dengan kesadaran tinggi dari seluruh masyarakat, ini kita tidak harus melakukan dan mengenakan sanksi itu, meskipun dalam surat edaran wali kota yang mengacu ke instruksi Menteri Dalam Negeri ada pasal-pasal sanksi, mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi denda. Dan saya berharap ini adalah hal yang paling terakhir kita lakukan, karena harapannya kita sudah mampu untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tanpa harus kita berikan sanksi sudah mau menjalankan PPKM darurat. Khusus PPKM di Tangerang Selatan, itu keberhasilannya ada berapa persen ya Pak? Keberhasilan kalau diukur dari persentase memang kita sulit ya, karena parameternya luar biasa banyak. Tapi yang pasti tadi gambaran yang disampaikan hasil dari analisa evaluasinya Kementerian Maritim, terakhir tingkat mobilitas dari PPKM darurat yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan mencapai 30%. Dan ini adalah capaian yang baik, tapi masih kurang cukup baik dibandingkan dengan target pengurangan mobilitas yang seharusnya 50%. Boleh Pak, terakhir untuk orang-orang yang masih melanggar aturan PPKM, himbauan dari Bapak gimana Pak? Pertama, lakukanlah untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, dan untuk orang-orang di sekitar yang Anda kenal.
percayalah yang namanya coronavirus ini ada, nyata, dan kita memiliki keterbatasan di sarana kesehatan yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap upaya treatment penyembuhan seandainya sudah terkena coronavirus ini. Prinsip bijak dari dulu, mencegah lebih baik daripada mengobati, sebaiknya menjadi acuan sehingga seluruh masyarakat tidak mengenal, mohon maaf, strata ekonomi, strata jabatan, dan apapun juga mau menjaga diri dari coronavirus dengan menjalankan prokes yang 5M plus tadi kita saat ini sedang menjalani PPKM darurat, ikuti agar kita mampu menjaga bahkan melandaikan tingkat ketertularan masyarakat Tangerang Selatan dari coronavirus. Itu saja mungkin. Jangan lupa subscribe ya.